selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama Bunda Regina dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Kamis 4 Agustus 2022. Dan pada hari ini kita masuk dalam masa biasa yang ke-18. Nah adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembukaan. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang murah hati dan maha kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur terlebih atas pemeliharaan yang boleh diberikan sepanjang malam tadi. Kami bersyukur untuk kesehatan yang masih diberikan. Kami bersyukur untuk segala rahmat yang boleh diterima pada pagi hari ini. Pagi ini kami menyerahkan kepadamu jiwa dan raga kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Nah, adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa waktu Yesus di dunia sangatlah terbatas. Selama itu pula, Yesus dan para murid-Nya hidup bersama dan berbagai kesulitan telah mereka lalui. Banyak pengalaman yang mereka dapatkan dan mujizat yang mereka lihat. Dan tidak sedikit ajaran mereka terima dari Yesus, walau tidak semuanya dapat dipahami. Nah, yang menjadi persoalan adalah apakah mereka mengenal jati diri Yesus dan seberapa dalam mereka memahami gurunya. Untuk mengetahui kebenaran tersebut, Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum, yaitu kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawaban yang diterima Yesus banyak. Dalam benak masyarakat umum dan dalam benak kita pun, ada beberapa figur penting seperti Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia. Anggapan umum inilah yang mencerminkan harapan masyarakat Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias politis yang akan mengusir kekuasaan Romawi yang sedang menjajah mereka. Melalui jawaban beragam inilah, Yesus mempertajamkan pertanyaannya kepada para murid. Yesus ingin tahu apa anggapan para murid tentang dirinya. Ternyata jawaban Petrus menggembirakan hati Yesus. Di sini, Petrus bukan hanya memahami Yesus sebagai Mesias, tetapi juga sebagai anak Allah yang hidup. Pernyataan iman Petrus menjadi tonggak berdirinya jemaat Kristus atau gereja di dunia. Di sini kata jemaatku menunjukkan hak kepemilikan Yesus atas umatnya. Sedangkan istilah batu dari nama Petrus tidak diartikan sebagai gereja, melainkan sebagai batu hidup untuk rumah rohani. Diutus pengalaman Petrus, Yesus menjamin bahwa kuasa kegelapan tidak dapat menang dan menaklukkan gerejanya. Maka dari itu kita semua patut bersyukur bahwa iman kita kepada Kristus merupakan karya Allah di hati kita. Semoga renungan ini dapat bermanfaat bagi diri kita, bagi sesama kita yang kita jumpai sepanjang hari ini. Semoga demikian. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus,
Utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi ajaran dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat menjalankan tugas rutinitas kita setiap hari. Semoga demikian. Amin.